Ya, baik. Jadi, sesi ini kita akan membahas tentang topik ke-8 dalam mata kuliah kimia, yaitu zat gizi anorganik. Di sini konteksnya adalah tentang air dan mineral gitu. Eh, Dalam sesi ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mengetahui dan memahami zat gizi anorganik. Dan untuk memahami hal tersebut, hari ini kita akan membagi outline kita menjadi 3 diskusi besar gitu ya, 3 topik besar, yaitu tentang air, tentang mineral, dan tentang tekanan osmosis larutan dan larutan isotonik gitu. Jadi memang kita tahu bahwa mineral itu sangat banyak dan tidak akan mungkin akan kita bahas dalam satu sesi kuliah. Jadi saya mengkontekskan mata kuliah hari ini lebih kepada mineral pada larutan yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Jadi cairan-cairan dalam cairan tubuh. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke outline-nya, ini adalah sebuah gambaran tentang zat kimia fisiologis. Jadi, zat kimia fisiologis itu apa? Yaitu zat-zat kimia yang berfungsi dalam sistem tubuh. Jadi, dia dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama kategori elemen, pengertiannya adalah atom-atom tunggal, contohnya seperti atom H, atom O, dan atom Ca, seperti itu. Mungkin atom Ca juga sudah banyak dibahas, misalnya seperti dalam kontraksi otot, seperti itu. Dia berfungsi dalam bentuk elemen. Lalu ada juga senyawa anorganik, yaitu molekul sederhana yang biasanya terdiri dari 2 atau lebih elemen, misalnya H2O atau air, CO2, dan O2. Lalu ada juga yang masuk dalam kategori senyawa organik. Jadi substansi yang mengandung atom C dan atom H yang berikatan secara kovalen. Contohnya sangat banyak, misalnya seperti gula, lemak, asam amino, protein, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke outline yang pertama, yaitu tentang air gitu ya. Nah, ini mungkin sudah pernah melihat slide ini, kita mengingat kembali bahwa dalam tubuh manusia itu sebagian besar komponennya itu adalah air gitu ya. Nah, dari 100% cairan dalam tubuh manusia itu ada yang disebut cairan intraseluler sekitar 60-70%. Lalu ada juga cairan ekstraseluler yang dibagi menjadi 2, yaitu plasma dalam darah dan cairan interstitial, yaitu cairan yang berada antar sel. Jadi kalau di gambar ini mengingat kembali, jadi ada namanya plasma itu di dalam pembuluh darah gitu. Lalu ada juga cairan di antara sel-sel yang disebut dengan cairan interstitial. Lalu ada juga cairan yang di dalam sel. Nah, ternyata cairan yang di dalam sel itu malah justru jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang di luar sel, yaitu plasma dan interstitial yang dijumlahkan itu jumlahnya masih lebih sedikit daripada cairan intrasel. Baik. Jadi karena jumlahnya yang sangat besar, jelas bahwa air itu punya fungsi yang sangat luas gitu ya dan sangat besar dalam proses dalam tubuh manusia. Nah, ini contohnya fungsi air dalam tubuh manusia. Jadi contohnya misalnya seperti dalam pembuangan zat sisa, dalam ekskresi urin melalui ginjal, bisa juga dia sebagai pelarut bagi reaksi kimia, yaitu glikolisis di sitosol, atau sebagai media transportasi tadi yang plasma tadi ada di dalam darah. Dia juga punya fungsi lubrikasi atau pelumas, misalnya seperti pada sendi sinovial. Lalu juga bisa berfungsi sebagai peredam, misalnya pada lapisan cairan pada cerebrospinal. Jadi seperti yang kita sudah pelajari di sistem saraf di mata kuliah fisiologi itu bahwa cairan cerebrospinal itu juga berfungsi untuk membuat organ-organ sistem saraf pusat kita mengambang gitu ya. Jadi dia berfungsi untuk meredam jika ada goncangan yang kuat atau ada trauma. Selain itu, air juga sangat penting dalam regulasi
suhu, misalnya penguapan melalui keringat. Jadi ketika suhu tubuh kita naik gitu, tubuh akan menahan lebih banyak cairan dan juga akan mengeluarkan keringat yang lebih banyak gitu. Menahannya itu maksudnya kita jadi lebih sedikit mengeluarkan cairan melalui urin gitu, tapi cairan akan dikeluarkan melalui proses keringat sehingga lapisan tubuh kita, lapisan terluar tubuh kita yaitu kulit itu menjadi suhunya lebih rendah. Nah, ini adalah perhitungan keseimbangan air dalam tubuh. Jadi, pemasukan cairan itu rata-rata ada 3 sumber utama, jadi cairan minuman, makanan, dan metabolisme gitu. Lalu pengeluaran cairan itu ada bisa melalui urin, bisa melalui keringat, melalui nafas, dan melalui feses atau buang air besar gitu ya. Nah, itu kira-kira dalam 1 hari itu sekitar 2.500 ml cairan itu yang keluar masuk tubuh kita gitu. Nah, jika kondisinya pemasukan itu lebih besar daripada pengeluaran, itu disebut dengan edema. Jadi edema adalah kondisi di mana secara fisik itu orang itu terlihat bengkak gitu. Jadi misalnya seperti ketika orang itu gagal ginjal gitu. Nah, ketika gagal ginjal dia tidak berhasil mengeluarkan cairan dari dalam tubuh karena fungsi penyaringan ginjal tidak berjalan. Jadi cairan itu bertahan dalam tubuh seseorang gitu. Akhirnya dia menjadi bengkak gitu. Makanya ketika orang gagal ginjal itu biasanya orang kalau lihat kok sekarang gemuk sekali seperti itu, tapi gemuknya itu tidak normal. Jadi benar-benar gemuk yang seperti melembung gitu ya, melembung gitu. Jadi itu namanya adalah edema. Tapi edema itu juga ada yang tidak terlihat, misalnya seperti edema paru, edema jantung seperti itu. Tapi secara umum edema itu bisa dilihat dari pembengkakan bagian-bagian tubuh. Lalu yang kedua, jika pemasukan cairan itu lebih kecil daripada pengeluaran, bisa terjadi dehidrasi, yaitu misalnya kita berolahraga berat gitu ya, tapi kita lupa tidak melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk mengganti cairan yang hilang gitu. Nah, itu bisa terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi ini juga tidak dapat disepelekan gitu. Jadi dehidrasi itu bahkan ketika dehidrasinya itu berat, itu bisa berujung pada kematian. Nah, ini saya ambil dari sebuah sumber pustaka menceritakan tentang level dehidrasi dengan gangguan fungsi fisiologis tubuh manusia. Jadi kalau awal mula di sini bisa dilihat ini sekitar 100% kurang sedikit. Ini kita merasakan haus gitu, terus bikin. Jadi kita merasakan haus itu sebuah tanda bahwa sebenarnya tubuh kita itu sudah membutuhkan asupan cairan gitu. Nah, ketika itu kita abaikan gitu, biasanya ini turun lagi, dia ada hemoconcentration. Jadi darahnya itu mengental gitu. Jadi konsentrasi darahnya menjadi lebih tinggi karena cairannya berkurang. Lalu juga biasanya bersamai dengan pengurangan urin yang dihasilkan gitu. Nah, ketika ini sudah masuk di lebih dari 10% penurunannya, jadi ada 10% dehidrasi, itu biasanya performansnya udah decrease, jadi sudah mulai tidak bisa beraktivitas dengan normal gitu. Nah, ini kalau semakin turun, ini ada kesulitan konsentrasi, makanya ada sebuah iklan produk yang kurang gitu ya. Nah, itu adalah salah satu gejala yang muncul ketika kita kurang asupan cairan gitu. Ada juga sakit kepala, lalu kita jadi irritable, jadi iritabilitas, jadi gampang tersinggung misalnya kayak gitu. Lalu kalau dia benar-benar parah sampai kehilangan cairan yang sangat banyak, dia bisa sampai ke kematian. Jadi ini bisa dilihat di sini kematian, maka itu pada kasus-kasus seperti luka bakar yang pernah kita bahas juga, itu bisa sampai ke kematian ketika kehilangan cairannya itu sangat
banyak gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini edema yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi edema ini sebenarnya ada edema yang normal, misalnya seperti ketika hamil gitu. Karena ketika hamil itu biasanya di trimester terakhir itu kakinya ibu hamil itu akan bengkak gitu ya. Nah, biasanya kalau sudah bengkak seperti itu, biasanya diminta untuk mengurangi asupan garam, misalnya seperti itu. Terus misalnya kalau sudah lama berdiri, biasanya duduk kakinya dinaikkan, gitu, supaya sirkulasi darahnya lebih lancar. Nah, salah satu ciri edema itu adalah ketika kulit itu gemuk, tapi ketika dicubit itu ada bekas yang susah kembali. Nah, ini ada namanya di sini picking. Jadi kayak apa namanya, ketika disentuh itu dia lubangnya itu kembalinya itu lama gitu. Kalau kayak kulit kita yang normal, misalnya kita gemuk gitu ya, kita dicubit gitu kan langsung kembali. Nah, kalau edema itu ketika dicubit dia tidak langsung kembali gitu. Nah, edema itu juga bisa terjadi seperti yang sudah saya jelaskan ketika ada gagal ginjal, edema paru, gagal jantung, dan kadar albumin rendah. Nah, kadar albumin rendah ini banyak terjadi pada ibu hamil yang dia punya eklamsi, jadi tekanan darahnya sangat tinggi, kadar albuminnya rendah. Nanti kalau kalian sudah level semester tinggi, semesternya banyak dan nanti kalian praktek, bisa jadi nanti kalian akan ketemu edema yang seperti itu. Jadi setelah melahirkan ibunya itu perutnya masih sangat besar, kakinya masih bengkak gitu, biasanya dia tekanan darahnya tinggi dan kadar albuminnya rendah. Tapi itu nanti gitu ya. Sekarang kita belajar yang dasar-dasar. Nah, yang kedua kita akan mempelajari tentang mineral. Jadi dalam ilmu gizi mineral itu dibagi menjadi dua, yaitu makromineral. Ada 7 golongan: kalsium, fosfor, magnesium, kalium, natrium, sulfur, dan klor gitu ya, klorida. Nah, makromineral itu ditandai dengan kebutuhan harian per orangnya itu lebih dari 100 mg per hari. Ada juga yang disebut dengan mikromineral. Antara lain, ini ada banyak ya, ini hanya saya ambil beberapa contohnya. Misalnya zinc, mangan, besi, selenium, kobalt, fluoride. Nah, ini kebutuhan hariannya adalah kurang dari 100 mg per hari. Nah, dalam ilmu gizi biasanya berapa banyak sih yang harus dikonsumsi orang dalam sehari, itu kita merujuk pada angka kecukupan gizinya. Nah, ini saya ambil contoh tabel angka kecukupan gizi untuk mineral gitu ya. Nah, kalau di sini itu kita dicampur ya mikromineral dan makromineralnya. Kita bisa lihat misalnya seperti kalsium itu jumlahnya meningkat seiring dengan usia gitu. Nanti ketika sudah di atas 10 tahun itu dia sampai 1200 mg. Nah, ini ada banyak gitu ya, bisa nanti dibaca sendiri. Yang jelas untuk mineral-mineral makro memang konsumsinya per hari di atas 100 mg. Ini juga ada yang selanjutnya. Jadi kelompok umur, perempuan, atau misalnya kondisi hamil yang seperti kemarin kita banyak bahas ya. Jadi ibu hamil itu misalnya kalsium itu berapa sih nambahnya gitu. Nah, itu sekitar 200 mg per hari. Nah, okay. Jadi ini mineral-mineral ini dalam fungsi tubuh itu bisa dibagi menjadi banyak fungsi gitu. Misalnya fungsi dalam tulang gitu. Nah, ini komponen enzim. Ada kalsium, fosfor, dan magnesium. Ada juga dalam Fe dalam menyusun hemoglobin, hormon tiroksin, membran sel, dan cairan tubuh. Mungkin bisa dibaca ya ini karena bergerak-gerak, jadi tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa kita tidak akan mempelajari mineral itu semuanya gitu ya. Jadi dalam sesi ini saya fokuskan untuk mempelajari tentang elektrolit dalam tubuh. Nanti untuk
mineral-mineral yang lain kalian akan belajar di semester selanjutnya di mata kuliah gizi makro dan gizi mikro gitu. Jadi nanti akan lebih detail termasuk proses metabolismenya dan lain-lain seperti itu. Tapi kita akan belajar tentang elektrolit dulu. Jadi elektrolit dalam tubuh berperan sangat penting dalam fungsi sel dan organ tubuh. Beberapa elektrolit dalam tubuh adalah natrium. Jelas untuk keseimbangan cairan tubuh, penghantaran impuls syaraf, masih ingat ketika impuls syaraf itu yang bertukar gitu, yang natrium masuk ke dalam sel, lalu kaliumnya tertahan di dalam, nanti ketika sudah fase repolarisasi, kalium mulai keluar gitu, dan lain-lain. Nah, ada juga klorida untuk keseimbangan cairan tubuh juga bersama natrium, dan ada juga elektrolit bikarbonat yang menyeimbangkan pH darah gitu. Kalium itu juga berfungsi untuk denyut jantung. Jadi makanan-makanan yang banyak mengandung kalium itu sangat baik untuk kesehatan jantung, misalnya seperti pisang, tapi perlu dipahami bahwa nanti kalium ini ketika sudah ada kelainan jantung, dia nanti harus dibatasi gitu. Jadi kalium ini nanti akan kalian banyak pelajari di sistem kardiovaskular. Nah, kita masuk ke outline yang terakhir, yaitu tekanan osmosis larutan dan larutan isotonik. Jadi, apa itu tekanan osmosis larutan? Yaitu osmosis sendiri adalah proses pergerakan molekul air melewati membran semi-permeabel dari larutan konsentrasi rendah ke larutan konsentrasi tinggi bergantung pada konsentrasi larutan. Jadi, kalau biasanya itu kan apa-apa itu yang bergerak itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah gitu ya. Nah, pada kasus osmosis ini karena ada membran semi-permeabel, jadi molekul-molekul yang besar itu tidak bisa melewati membran gitu. Nah, akhirnya kan terjadi perbedaan konsentrasi gitu. Nah, untuk menyeimbangkannya, karena yang bisa lewat air, maka airnya yang lewat, jadi mengencerkan larutan yang konsentrasinya lebih tinggi. Tujuannya adalah menyeimbangkan konsentrasi larutan. Nah, perubahan tinggi pelarut akibat proses osmosis disebut dengan tekanan osmosis. Ini bisa dilihat ya. Jadi awalnya air murni gitu. Di yang sebelahnya diisi dengan larutan glukosa. Nah, karena glukosa di sini konsentrasinya lebih tinggi dan glukosanya tidak bisa lewat membrannya, maka airnya yang gantian pindah ke tabung sisi kanan gitu ya, sehingga meninggikan tinggi airnya di sini, ada perbedaan ketinggian yang disebut dengan tekanan osmosis. Nah, kita akan selanjutnya masuk ke larutan isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Jadi, kenapa ini penting untuk kita pelajari gitu? Karena ternyata dalam sel tubuh manusia itu juga proses osmosis ini terus-menerus terjadi gitu. Karena sama-sama sifatnya semi-permeabel. Misalnya penambahan cairan infus intravena itu harus disesuaikan dengan tekanan osmosis tubuh, yaitu sekitar 300 miliosmol per liter. Nah, ini pengertiannya, jadi larutan isotonik itu tekanan osmosisnya sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Kalau hipotonik itu dia lebih rendah, hipo itu selalu lebih rendah, hiper itu selalu lebih tinggi. Jadi itu mungkin lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, di masyarakat kita gitu, kita mungkin mengenal berbagai jenis minuman gitu ya, atau biasa kita sebut dengan minuman olahraga gitu. Dan klasifikasi minuman olahraga ini dibedakan menurut kandungan karbohidrat dan natrium. Ini juga dibagi menjadi 3, isotonik, hipotonik, dan hipertonik. Jadi bisa dibaca bahwa kalau yang isotonik itu per 100 ml itu kandungan gulanya itu sekitar 6 sampai 8 gram
Dan kandungan natriumnya dari 46 sampai 69 mg per 100 ml. Nah, kalau yang hipotonik itu kadar gulanya lebih rendah. Jadi sekitar 2 sampai 4 gram per 100 ml dan natriumnya di bawah 50 mg. Nah, kalau yang hipertonik itu gulanya adalah lebih dari 10 gram per 100 ml. Nah, ini pembahasan lebih lanjut. Jadi, isotonik itu sama dengan tekanannya sama antara larutan isotoniknya dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Sehingga cairan yang masuk dan keluar membran itu seimbang. Contohnya yang digunakan untuk infus misalnya glukosa 5%, NaCl 0,9% gitu. Nah, kalau dalam produk komersial disebut sebagai minuman isotonik yang kandungan glukosanya biasanya berkisar 6-8% dan mengandung sejumlah kecil elektrolit. Ini mungkin banyak sekali ya ditemui di iklan-iklan, juga banyak disebutkan bahwa ini adalah minuman isotonik dan lain-lain. Nah, apa sih gunanya larutan isotonik? Dia gunanya adalah untuk mengganti cairan, glukosa, dan elektrolit tubuh yang hilang saat aktivitas. Jadi ini adalah paket lengkap gitu, tapi jumlahnya sangat terbatas. Misalnya pada berolahraga yang melepaskan banyak energi, elektrolit, dan cairan, misalnya sepak bola seperti itu, atau lari yang mengeluarkan banyak keringat gitu. Nah, ada juga yang disebut dengan larutan hipotonik. Jadi dia lebih rendah dari tekanan osmosis cairan tubuh. Nah, cairan hipotonik yang paling mudah ditemukan, maksudnya paling mudah sebagai contoh, itu adalah air murni. Tekanan osmosisnya 0 karena dia komponennya hanya H2O saja. Sedangkan yang kita minum sehari-hari, air putih itu bukan air murni ya. Jadi itu sudah ada kandungan beberapa mineral lain, walaupun jumlahnya sangat kecil. Digunakan untuk mengganti cairan tubuh saat beraktivitas yang tidak terlalu banyak menggunakan energi, misalnya pada gimnastik. Lalu yang terakhir, larutan hipertonik, tekanannya lebih tinggi dari tekanan osmosis cairan tubuh. Biasanya ditandai dengan kadar gula lebih dari 8%. Contohnya adalah minuman berkarbonasi. Nah, larutan ini digunakan untuk mengembalikan kadar gula darah setelah beraktivitas dengan durasi yang lama, mengembalikan glukosa yang dipecah menjadi energi. Gitu. Jadi memang hipertonik ini penggunaannya itu sebenarnya ada kriteria tertentu, gitu. Misalnya ketika beraktivitas itu durasinya sangat lama dan terus-menerus, gitu. Nah, itu fungsinya untuk mengembalikan glukosa yang dipecah menjadi energi. Tapi biasanya penggunaan larutan hipertonik ini juga tetap harus diimbangi dengan larutan isotonik. Jadi tidak boleh hanya hipertonik saja gitu. Karena kalau yang dikembalikan glukosa saja, nanti cairan tubuhnya juga tidak akan seimbang. Gitu. Jadi harus diseimbangkan antara glukosa dan juga elektrolit serta jumlah cairan yang masuk. Nah, ini adalah penjelasan apa sih yang terjadi pada sel-sel kita ketika kita meminum 3 jenis larutan ini gitu. Jadi kalau kita meminum larutan yang hipertonik, jadi ketika tekanan osmosis di luar sel itu jauh lebih tinggi karena kita berikan tambahan tadi, itu akhirnya air yang ada di dalam sel itu akan tertarik keluar tadi ya, seperti yang tekanan proses osmosis tadi. Akhirnya sel itu akan mengkerut gitu. Jadi kayak dihisap cairannya, dihisap keluar gitu, jadi dia mengkerut gitu. Nah, kalau yang kedua itu larutan isotonik, itu jumlah air yang masuk dan jumlah air yang keluar itu sama, seimbang gitu. Kayak biasa aja gitu. Jadinya selnya tetap bisa berfungsi dengan maksimal, bentuknya juga tidak berubah seperti itu. Nah, kalau hipotonik itu juga ada resikonya. Jadi misalnya kita terlalu banyak minum dan akhirnya dalam darah itu kadarnya menjadi sangat, konsentrasi darah itu sangat rendah gitu ya, karena terlalu banyak cairan. Nah, itu akhirnya sel-sel kita, karena tekanan dalam sel kita, konsentrasi dalam sel-sel kita lebih tinggi, akhirnya
air dari luar tertarik ke dalam sel gitu. Nah, akhirnya karena terlalu banyak air di dalam sel, akhirnya bisa jadi selnya justru akan menjadi pecah atau lisis gitu ya. Nah, contoh ini bisa kita pahami misalnya dalam ketika kita mengkonsumsi garam yang terlalu tinggi, misalnya seperti itu. Ketika garamnya sangat tinggi, konsentrasi darah menjadi sangat tinggi, kita kurang minum, tekanan darah kita menjadi tinggi, sel-sel kita menjadi rusak gitu ya, misalnya. Nah, itu menjadi sangat berbahaya bagi tubuh gitu. Jadi kenapa pemahaman ini sangat penting bagi kita calon ahli gizi gitu? Karena ketika nanti kita memberikan pendapat kita tentang larutan ini, kita harus paham kenapa sih boleh diberikan hipertonik, kapan sih boleh diberikan hipertonik gitu? Kenapa hipertonik tidak boleh diberikan sewaktu-waktu gitu ya, lebih kepada yang isotonik. Kenapa juga yang hipotonik tidak boleh diberikan dalam jumlah besar gitu. Nah, itu nanti kita harus bisa menjelaskan. Nah, ini adalah rangkuman yang mungkin lebih mudah dipahami gitu. Jadi contohnya adalah yang ini di bawah ada persen karbohidratnya gitu ya. Tapi ini sangat bervariasi, jadi kadar karbohidrat produk di luar negeri dan di dalam negeri itu bisa jadi beda gitu. Tapi ini cuma sebagai contoh yang mungkin kita bisa lebih mudah memahami. Jadi hipotonik itu konten isi karbohidratnya sekitar 1-3%. Fungsinya adalah mengembalikan cairan. Jadi kalau hipotonik itu yang dikembalikan cairannya. Kalau yang isotonik itu baik mengembalikan cairan maupun elektrolit maupun karbohidrat dalam jumlah kecil. Nah, kalau yang hipertonik itu untuk membantu intake karbohidrat. Jadi ketika kita beraktivitas lama, pemecahan karbohidrat sangat banyak, akhirnya kita perlu dikembalikan dengan cepat gitu. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan meminum cairan hipertonik gitu. Baik. Saya rasa materi saya cukup sekian tentang zat gizi anorganik, air dan mineral gitu. Nah, ini gambarnya yang saya tampilkan hanya sekedar sekedar hiburan gitu ya. Jadi ini adalah kadar hormon kita. Kalau kita depresi itu hormonnya itu semuanya rendah di bawah itu. Hormon kebahagiaan, dopamin, serotonin dan oksitosin gitu. Ya, oke, saya cukupkan sekian untuk presentasinya. Kita akan lanjut ke